Bismillahirrahmanirrahim. Agama tertentu itu orang-orang nggak kenal sejarah. Hati-hati itu. Ya, itu orang-orang nggak kenal sejarah, nggak tahu sejarah, nggak paham, nggak ngerti bicara. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kata ulama dulu manusia itu tipikalnya cuma 4. Ya, orang pintar tahu dirinya pintar, kan? Ya, orang yang belum pintar, ya, jadi ini sangat menarik. Kadang-kadang saya suka ingin senyum-senyum sendiri gitu kan. Orang pintar tahu dirinya pintar, maka dia memberikan aura kepintaran kepada semua orang, ya kan? Yang kedua, orang pintar yang belum tahu dirinya pintar, dia seperti orang tidur mesti bangun, ya kan? Ya, yang ketiga, teman-teman sekalian, orang bodoh yang tahu dirinya bodoh karena tahu dia belajar, maka berpotensi jadi pintar. Yang keempat, sudah bodoh nggak tahu dirinya bodoh. Ini repot. Ya, ini dulu masih 4, sekarang ada 5. Orang bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Ini keterlaluan. Sudah bodoh, dia nekat gitu. Ini yang repot. Ya, jadi dia tuh harusnya tahu bahwa ada saham besar Islam, saham besar keagamaan dalam kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dituangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Sampai dituangkan dalam pasal 29 ayat 2. Sampai negara pun dasarnya atas ketuhanan yang Maha Esa. Sampai dibentuk Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang pengen dipisahin agama dari negara. Ya, pengen dijauhkan dan sebagainya. Itu namanya orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Itu masalah gitu. Itu mohon maaf ya teman-teman sekalian, kita sedikit agak melompat untuk bisa memberikan pendalaman kepada diri kita, sehingga saat bersamaan kita menjadi mukmin yang baik dan mencintai bangsa kita. Karena ini amanah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cintai negeri kita, negara kita, itu kan. Jangan bikin yang aneh-aneh, jauhi hal-hal yang kontraproduktif dan sebagainya, dan dengan itu insya Allah kita pun akan tenang menjalani kehidupan. Ya, itu malaikat rahmat ya. Nah, sebagai penutupnya satu lagi, kalau tadi dari kita pribadi, jadi jangan sampai begini. Mohon maaf ya, ini kan dasar nih. Ya, taat dan maksiat itu dasar karena dari kita pribadi. Jangan sampai nanti rumah bagus, mewah, punya musola apa, tapi hasil dari maksiat. Di persoalan juga. Ya, bagaimana malaikat bisa turun? Nah, sekarang alhamdulillah pribadi sudah taat, sudah bagus, sudah baik, mencoba untuk lebih baik, alhamdulillah, ya kan? Nah, sekarang tinggal melihat perangkat-perangkat di kehidupan kita. Ya, perangkat-perangkat hidup di rumah kita, bagaimana kita ingin hidupkan, yang kira-kira malaikat senang masuk, ya, memberikan rahmat dan sebagainya. Selain tadi kita hidupkan dengan ibadah, dengan Quran, dengan macam-macam, juga ada bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Bahkan para ulama menyebutkan banyak hadis bahwa malaikat itu kurang menyenangi tempat-tempat demikian. Kemarin saya berikan clue-nya apa di antaranya? Ya, hadis jelas disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahkan juga nanti ada hadis-hadis spesifik yang menyebutkan ya, la tadkhulul malaikatu baitan ya fihi kalbun wala suratun. Ya, tidak akan masuk malaikat, maksudnya malaikat rahmat di sini, kepada satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga patung-patung atau gambar. Ya, anjing sudah saya sampaikan kemarin, hukum anjing juga saya terangkan. Ya, karena perangkat yang kita sampaikan dalam konteks anjing ini bukan karena fitrah hewannya, tapi ada najis yang melekat di dalamnya. Jadi Allah sudah memfungsikan anjing diciptakan nih fungsinya begini. Maka kita pelajari. Ya, apa nih fungsi yang Allah tetapkan, hikmah dari penciptaan anjing ini, maka tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau untuk penjagaan bagaimana fikihnya, kalau untuk berburu bagaimana fikihnya, kalau untuk digunakan misalnya untuk endusannya mencari sesuatu baik narkotika dan sebagainya bagaimana fungsinya, itu ada fikihnya sendiri sehingga sesuai dengan penempatannya. Kalau mau ditempatkan juga di mana, ya, sehingga semua sesuai dengan tempatnya. Kalau semua sesuai dengan tempatnya, nyaman kita, tahu fikih, paham, jelas, dan sebagainya. Makanya Imam Malik pun yang membolehkan dengan sangat longgar, ya, bagaimana berinteraksi dengan anjing, tetap menjaga fikih. Tempatkannya di mana, seperti apa membersihkannya, dan sebagainya. Saya pernah tinggal di Tripoli, di Libya cukup lama, mazhabnya Maliki. Ya, dan Imam Malik itu ingat, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, sebelum sekarang digunakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, itu Imam Malik itu duluan. Ya, kan berganti rezim, berganti yang menguasai, penguasanya kan menetapkan memilih mazhab apa yang ingin digunakan. Ya, dulu masih Imam Malik. Imam Malik itu terkenal sekali, bahkan punya fatwa-fatwa yang sangat menarik tentang bagaimana konsisten mengikuti misalnya amal ahli Madinah yang menjadi hukum dan sebagainya. Ada itu kalau kita belajar tentang fikih. Nah, nanti menyebar sampai Imam Syafi'i pun ngajinya ke Imam Malik, diminta oleh ibunya datang ke Imam Malik belajar Muwatta dan sebagainya, gitu kan? Nah, kemudian bergerak bersamaan dengan waktu, menyebar sampai banyak di Afrika Utara. Ya, sampai di Eropa yang berbatasan dengan Afrika, kan? Ya, kalau kita lihat misalnya dari Mesir, Mesir kebanyakan masih Syafi'i karena Imam Syafi'i wafat di sana. Kemudian nyebrang ke Libya, Libya sudah Maliki. Ya, Tunisia Maliki. Nanti Aljazair nyebrang Spanyol, di Spanyol itu Maliki. Ya, Maliki. Kemudian Italia itu seberangnya Libya itu Maliki juga. Ya, jadi kalau sholat misalnya tangannya begini nih.
nggak bersedekat begini, tangannya irsal ke sini, lurus, ya. Itu jangan langsung disimpulkan Syiah, ya. Dan nggak usah ditanya, ya, Syiah ya, ini nggak usah. Terus nggak usah dijawab juga yang lagi sholat begitu mazhab Maliki, bukan Syekh Husain, ya. Nggak usah. Tetap aja itu sholat begini belum tentu nanti kelihatan yang Syiah itu waktu sujud bangun dari sujud kelihatan, yang tepuk-tepuk begini itu beda, ya. Itu Maliki sudah banyak menyebar dan sebagainya. Ini teman-teman, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Madinah berkelanjutan, di Libya juga demikian. Di antara fatwa beliau adalah hal terkait dengan anjing, tapi ada tatanannya, fikihnya begini dan beliau itu orang berkah, ya. Mubarak bukan mabruk, ya. Ingat, mubarak bukan mabruk. Mubarak, yang diberkahi itu mubarak. Mabruk itu termasuk satu kalimat yang sudah salah dan kaprah, menyebar, tidak pada tempatnya. Mabruk ya akhi, jangan mau. Itu sudah kesalahan kalimat. Mabruk itu asalnya dua maknanya. Yang pertama, unta lagi duduk, itu mabruk. Ya, barakal ibilu, ya, unta lagi duduk. Itu mabruk sifatnya, jadi begini. Ya, kemudian dikiaskan kepada tentara yang sedang latihan, kan merayap begini tuh. Ya, makanya orang mengatakan misalnya barakal askaru, ya, tentara sedang latihan gitu, begini, duduk begini, ya. Nah, jadi kalau misalnya mabruk ya akhi, adalah lastu mabrukan, mubarak, alhamdulillah. Kalau mabruk Anda unta lagi duduk, ya, gitu. Ya, mubarak, ya, mubarak. Ya, yang bikin jenang di Kudus itu sudah betul, jenang mubarak, gitu. Ya, ini mubarak bukan mabruk, ya. Itu rajul mubarak, ya, alim mubarak, ulama yang diberkahi, yang bagus, yang kalau ta'lim itu pakai pakaian bagus, macam-macam, berusaha menyampaikan seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kuat, seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah sehingga merasakan keseriusan dalam belajar. Itu Imam Malik, sampai disengat lebah pun memerah, tidak berhenti mengajarnya, tetap untuk menjaga takrim terhadap hadis. Punya fikihnya sendiri, diterangkan demikian. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu berkesesuaian profesi membutuhkan misalnya, ya, dari anjing ini untuk digunakan, pelajari fikihnya dulu. Ya, di kepolisian bidang tertentu ada gunakan, di tentara gunakan, pelajari fikihnya kalau Anda muslim, lihat bagaimana membersihkan dan sebagainya dan seterusnya. Itu poin satu, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita nggak paham dibawa masuk rumah. Kejadian zaman Nabi, ya, satu kali malaikat nggak mau masuk, malaikat Jibril padahal itu nggak mau masuk, ya. Kenapa? Ternyata diketahui ada anjing masuk bersembunyi di bawah tempat tidur gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dikeluarkan, keluar baru masuk, bersih dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesan kepada kita, hadisnya sahih, ya, hadis sahih. Jadi memberikan kesan kepada kita teman-teman sekalian bahwa kalaupun ada yang pelihara dan sebagainya, ada, pilihlah hewan-hewan ini bagi orang Islam, ya. Bagi orang beriman juga, yang Islamnya pun beriman juga. Dan ini no debate. Jadi bukan yang untuk didebat. Kalau didebat berarti imannya bermasalah, gitu kan? Ya, saya tidak mengatakan tidak boleh memelihara. Kalau mau memelihara pun silahkan, ada fikihnya. Ya, fikihnya pelajari dulu di mana ditempatkan, seperti apa jalannya dan sebagainya, fungsinya bagaimana. Tapi kalau mau yang aman, ya masih ada yang lain, ada kucing, gitu kan? Lihat, boleh silahkan yang lucu-lucu, ada hewan-hewan yang kira-kira bermanfaat. Ya, ikan di luar bisa dilihat, silahkan, ya. Kalau kodok bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja gitu kan, sepanjang misalnya Anda dapatkan manfaat-manfaatnya. Iguana bagaimana Ustadz? Silahkan saja. Kura-kura bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja, ya, sepanjang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghambat misalnya rahmat itu turun dan seterusnya. Jelas, ya? Nah, kemudian patung dan turunan seperti gambar-gambar yang tidak dibenarkan. Nah, ini butuh detail di fikih. Saya ingin tunjukkan kitab bagus. Ini yang kemarin saya sampaikan. Ada kitab judulnya Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ini. Ya, Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Alhamdulillah kami ngaji ini khatam 3 kali kurang lebih di Indonesia sama di Tripoli, ya kan? Alhamdulillah. Dan kita belajarnya sambil menghafalkan hukumnya apa. Ini termasuk yang terbaik, ya. Termasuk yang terbaik di bidangnya. Ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal beberapa waktu yang lalu, gitu kan? Ini Masya Allah, ini luar biasa, bukunya sangat bagus. Ini kitab tafsir khusus membahas tentang hukum-hukum di dalamnya. Ya, tapi berdasarkan ayat-ayat Quran. Ini ada ayat begini, membawa persoalan hukum, fikih, apa hukumnya. Nanti diturunkannya luar biasa indah. Ayatnya dulu, kemudian makna mufradatnya, setelah itu i'rabnya, setelah itu kemudian makna ijmali, makna umumnya bagaimana, setelah itu hukum dengan pendapat ulama. Jadi hukum pun ditarjih. Ya, ini ada persoalan nih, apa hukum patung misalnya kan dalam Islam. Persoalannya apa? Ada berapa persoalan? Dijelaskan dulu. Dari mana asal usulnya dari patung begini, kemudian yang tadinya boleh jadi haram begini, sampai pendapat ulamanya, hadisnya apa dan sebagai kesimpulannya apa. Ini tafsir Ayatul Ahkam, ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sudah ada terjemahannya.
Ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau ada yang seperti ini halaman 281 jilid kedua. Ya, pembahasan tentang surat Saba, surah 34. Ya, ayat ke-13. Kalau mau dari ayat 11-nya supaya terurut boleh. 11, 12, 13, 14. Nanti di ayat 13-nya, surah 34 ayat 13, itu ada pembahasan tentang ini. Ya, saya dulu belajar, ya termasuk menghafal juga. Jadi insya Allah masih ingat ini ya. Ya, di halaman 281. Nah, ini ada pembahasan. Nah, ini dia. Hukmut tamathil was-suwar. Ya. Al-Muhadarah al-Thamina Ashar. Pembelajaran yang ke-18. Ya. Hukmu tamathil waswar, hukum ya patung-patung, waswar dan gambar-gambar. Nah, ini nanti saya berikan penjelasan singkatnya aja ya. Secara singkat gambarannya begini, nanti detailnya saya berikan penjelasan dari sini gitu. Jadi nanti kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak di antara patung-patung ataupun terkait dengan gambar-gambar. Nah, asal muasal patung, teman-teman sekalian, ini asalnya tersambung kepada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya ulang ya, masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau masa Nabi Nuh berarti suratnya surat Nuh. Buka surah ke-71 surat Nuh. Langsung aja ke ayat 23, buka mushafnya. Quran surat 71, teman-teman di Mira buka mushaf. Ingat ya, setiap ngaji dengan saya dimanapun, itu selalu ada mushaf. Kita sebentar lagi berhenti ya. Jadi tolong fokuskan baik-baik. Quran surat 71 Nuh ayat 23. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Ada ayatnya? Wala suwa'a, kan? Wa yaghutha, kemudian kesananya ya'uqa wa nasra, gitu ya. Ada wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, gitu kan, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, gitu kan? Nah, jadi singkatnya begini. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya kemudian turun mengawali misi di muka bumi dengan pasangan Sayyidah Hawa, ya semoga Allah rahmati muliakan keduanya, gitu kan, Abul Bashar. Setelah itu apa yang terjadi? Berkehidupan kan, kemudian lahir keturunan-keturunan ya, yang di An-Nisa ayat 1 itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha Hawa, wa khalaqa minha zawjaha Hawa, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunan menyebar, keturunan itu menyebar sampai nanti bersuku-suku, bertempat-tempat berbeda-beda. Ya, pindah surahnya ke surah 49 Al-Hujurat ayat 13. Saya cepat ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian kalian berbeda-beda tempat, ya. Generasinya kemudian berubah, ada meninggal dunia, Hawa meninggal, generasi berkelanjutan, ya sampai kemudian beda-beda tempat, beda-beda kabilah dan sebagainya. Ya li ta'arafu, untuk saling menjalin satu harmoni, supaya harmoni kehidupan itu. Makanya sekarang beda bangsa, beda negara, beda suku, tempat, RT, RW itu udah ada cuma di satu ayat di Al-Quran, surah 49 ayat 13. Nah, bagaimana cara membangun harmoni itu? Dengan meningkatkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu takwanya itu muncul, kebaikan-kebaikan datang, karena takwa itu sumber kebaikan kita. Sumber kebaikan kita seperti saya terangkan. Nah, untuk mensupport itu semua, Allah kemudian menugaskan rasul-rasul. Ya, dikirim rasul-rasul. Sepeninggal Adam alaihissalam diutus supaya manusia nggak menyimpang, ya. Maka dijaga itu semua dengan rahman-Nya Allah. Kalau nggak rahman, nggak akan diutus rasul. Nanti saat masuk bagian keempat, simpul yang keempat dari keimanan, kita pelajari itu. Singkatnya, rasul pertama diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah dalam masa Nabi Nuh ini diutus, sebelum Nabi Nuh diutus diangkat menjadi rasul, terjadi suasana. Jadi ada orang-orang saleh sepeninggal Adam itu alaihissalam, ada 5 orang saleh. 5 orang saleh ini disebutkan langsung di Quran surah Nuh itu di ayat 23. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda, kan? Ada namanya Wadda. Wadda. Ya, kemudian jadi saya alifnya hilangkan karena nasab, tapi nggak apa-apa saya sebutkan saja. Kemudian ada Suwa. Ya. Kemudian Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Nah, ya kan? Pakai sin ya. Ini kalau kita nasabkan pakai fathah semua, Wadda wala Suwa'a wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ini saya rafa'kan kecuali yang ini untuk memudahkan. Ini ada 5. Jadi ada 5 orang saleh nih, keturunan Adam alaihissalam terus bergenerasi, ya saat nanti pas sebelum eranya Nabi Nuh alaihissalam, ini orang-orang saleh, orang-orang baik dan sebagainya meninggal. Ya, wafat nih 5-5-nya, meninggal dunia. Nah, masyarakat merasa kehilangan. Karena merasa kehilangan ingin ingin mengenang kesolehannya. Jadi kalau melihat nanti ya, kenangan dari itu memunculkan lagi semangat untuk soleh lagi dan sebagainya. Akhirnya dibuat patung. Asalnya begini, dibuat patung. Ya. Dibikin patung di sini. Nanti di kitab ini disebutkan. Ya, saya tampilkan supaya lebih cepat. Dibikinkan patung. Asalnya patung itu in memoriam.
Ya, untuk mengingat, ya, jadi kenangan dan sebagainya. Jadi terinspirasi lagi, oh ini yang suka ibadahnya begini, ini yang suka Waddan begini, Suwa begini, Yawuth begini, Ya'uq begini. Ayo kita mendekat kepada Allah, terinspirasi. Lama-lama ngelihat, lewat, kayak merhatikan ya, kan? Lama-lama, kayaknya ngasih keberkahan ya, patung ini dan sebagainya. Lama-lama disembah juga, jadilah Tuhan sesembahan. Ini asalnya, asal mulanya, patung-patung dibuat yang bergeser asalnya dari hanya untuk kenangan, mengingat dan sebagainya, muncul kekaguman, dari kagum muncul perasaan, kan? Kan gitu kan? Ya, dari mata turun ke hati kan? Dari melihat muncul kagum, muncul perasaan, terus dikelola oleh nafsu, nafsu diprovokasi setan, muncullah pengkultusan, dari pengkultusan muncul penyembahan, jadi Tuhan patung-patung ini. Asalnya demikian. Jelas ya? Jadi ini asalnya nanti menyebar nih ke wilayah-wilayah, banyak sampai Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus untuk meluruskan. Bukan, itu bukan Tuhan. Ya, dijelaskan lagi oleh beliau dan sebagainya, sampai diancam-ancam. Nuh, kalau nggak berhenti kami lempari kamu dan sebagainya. Kalian nanti kalau bersikap seperti ini membuat Tuhan yang hak, Allah Subhanahu wa taala akan murka, nurunkan azab. Nantang sekalian. Ya, turunin aja azabnya. Apa bentuknya? Mau air, mau hujan, mau bah, mau macam-macam, silakan. Ya, maka ketika sulit diingatkan, ya ratusan tahun berdakwah dan sebagainya nggak henti-henti. Kan manusia dari dulu kan semakin tinggi, semakin banyak usianya. Ya, kalau semakin pendek, ya, terus semakin sedikit usia, itu tanda dunia akan berakhir. Ya, akan mendekat kepada kiamat. Oh, berarti Ustaz kalau ada orang yang paling pendek, itu tanda kiamat akan tiba. Ya, kita belum tahu juga. Jangan melihat kepada waktu, tapi lihat kepada diri kita persiapannya apa. Wasyarallahu amalakum, kan? Lihat amalan kita. Jadi kesini teman-teman, ini asalnya begini. Akhirnya terancam dan sebagainya. Mereka mengancam juga, gitu kan? Kemudian mereka menantang azab, singkatnya muncul erbah, menyebar semuanya, gitu kan? Habis keseluruhan, kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kembali, keturunan dari beliau kemudian menyebar dan sebagainya. Kita tahu nanti kalau mau diperjelas lebih dalam lagi, detail di episode yang berbeda. Singkatnya menyebar ke belahan-belahan dunia dan sebagainya. Ternyata kisah ini belum berhenti. Ya, sebagian dari mereka yang menyimpang tetap mengingat dan sebagainya, meneruskan ini kembali. Ini hadir lagi. Ya, dengan nama-nama yang berbeda. Nah, sampai tibalah kemudian di masa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meluruskan ini semua. Makanya Nabi Sulaiman memberikan contoh. Ya, kalaupun mau dibangun misalnya dari tanah kah, dari perunggu kah misalnya, dari tembaga kah, dari macam-macam kah, yang dibangun itu bukan untuk sesembahan. Ya, tapi yang dibangun adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membangun mihrab. Pertama mihrab. Ya, ini saya lompat ya ke zaman Nabi Sulaiman nih. Ya, kalau mau kita sedikit aja flashback sedikit, kita bisa singgah dulu ke masa Nabi Ibrahim, ya kan? Ya, Nabi Sulaiman kan jauh ya. Nanti setelah Nabi Sulaiman atasnya ke Daud, terus ke Musa, terus ke atasnya lagi kan ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, ya ketemu di masa Nabi Ibrahim hidup lagi ini. Ya, hidup lagi. Di daerah Ur itu kan, kalau sekarang di wilayah Mesopotamia berarti Irak ya, di daerah Ur itu macam-macam hidup lagi, patung hidup lagi. Ya, bahkan kolega terdekat Nabi Ibrahim pun itu pembuat patung juga, Azar ya dan sebagainya. Itu bikin patung lagi dengan konsepsi yang berbeda seperti yang dulu. Ini sudah sembahan lagi dan sebagainya. Maka diutus Nabi Ibrahim meluruskan lagi. Ya, patung-patungnya nanti ada yang terbesar disebut dengan dewa matahari. Ya, kemudian setelahnya ada bulan dan bintang-bintang, ini ada 3 ini. Ya, makanya Nabi Ibrahim ingin membuktikan yang dianggap dewa oleh mereka itu sehingga diwujudkan patung dalam bentuk itu. Anda kalau lihat dokumentasi sejarah di Ur, bisa di googling, dicek, itu ada. Ya, ada. Makanya ketika Al-Quran menyampaikan di surat Al-An'am itu, yang menyampaikan falamma janna alaihil lailu, maka ketika malam telah tiba gitu kan, melihat bulan, oh ini Tuhan yang dituhankan ini, yang kata mereka ini Tuhan saya gitu kan, Tuhan kita semua. Tapi ketika falamma afala, ketika tenggelam, oh ini kok Tuhan tenggelam? Terus lihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar, mungkin yang dianggap Tuhan. Tapi ketika hilang, tenggelam, masa Tuhan tenggelam lagi? Berpikir beliau. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku ya Allah Tuhan yang benar supaya baik, supaya bisa berikan pencerahan kepada mereka. Makanya digambar patung-patung mereka itu ketika digambar Tuhan, di atasnya ada tanda, ada matahari, ada bulan, ada bintang gemintang, itu kelihatan. Dan itu di Al-Qur'an membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Cek bandingkan dengan kisah yang lain. Mereka hanya menyampaikan kisah tentang Ibrahim, menghancurkan berhala, patung, tapi nggak menjelaskan detailnya bagaimana. Al-Quran menjelaskan itu. Dijelaskan seperti apa bentuknya. Makanya ketika itu Ibrahim datang kepada yang paling besarnya sekalian. Ya kan? Hancurkan kemudian yang kecil-kecil, kaitkan kapaknya di atasnya untuk menunjukkan nggak benar seperti ini. Ya. Kemudian terjadilah seperti apa yang terjadi, kisahnya viral, kita mengetahui, sampai terwariskan terus. Di masa Nabi Sulaiman, itu ditunjukkan oleh beliau cara yang benar.
Ini kalau ingin membangun taman, menata begini yang baik-baik dan sebagainya, maka Allah berikan kepada beliau satu bentuk mukjizat berupa kekuasaan, kedudukan yang nggak diberikan kepada siapapun. Sebagai contoh bahwa seperti ini menata kekuasaan, yang paling tinggi pun diberikan tertinggi begini, masih sujud juga, masih hormat juga, masih menyembah Allah, masih bersyukur juga. Ini Sulaiman, nabi, rasul, ya raja yang sangat hebat, kekuasaannya banyak, bisa naklukin angin, ya kan? Yang ditiru oleh Son Goku, Son Gohan, itu kan awan kinton dan sebagainya, ya kan? Kemudian bisa menaklukkan jin, bisa macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Itu masih sujud sama Allah, masih bersyukur, gitu kan? Masih berlaku adil dan sebagainya. Anda bukan nabi, bukan rasul, kekuasaan kecil, gak bisa naklukin angin, gak bisa manggil awan, gitu kan? Dan sebagainya, masih sombong, gak mau sholat dan sebagainya, gitu kan? Maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Toh meninggal juga, ya kan? Nah itu pesannya, pesan kuatnya, dan memberi contoh bagaimana nata begini, taman-taman dan sebagainya. Maka dibangun mihrab. Ya, jamaknya maharib. Ya, maharib. Itu bentuk tunggalnya mihrab. Mihrab itu seakar dengan kata haraba, harbun, peperangan. Ya, ya, apa yang dimaksud di sini? Makna kiasan. Nanti kalau ngaji kita temukan. Maknanya kiasan, bukan hakiki. Ya, mihrab tempat yang tersekat untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Karena setan kan menggeser kita dari ibadah, menjauhkan dari ibadah. Kita ingin mengatakan saya perang dengan setan. Kamu musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang nyata. Ya kan? Kalau musuh kan diperangi. Ya kan? Ya, beda antara musuh dengan lawan, itu lain. Dia lawan bertanding, itu lawan. Jadi saat dia beraktivitas aja jadi lawan, setelah itu jadi teman lagi. Ya, permainan bulu tangkis, main sepak bola itu lawan. Lawan mana nih? Lawan itu. Melawan di situ, fight gak apa-apa, setelah itu jadi teman lagi. Kalau musuh beda. Ya. Makanya persepsikan semua gambaran kita itu kalaupun berkompetisi dilawan, bukan musuh. Kalau musuh saling menyakiti. Ya musuh cukup setan aja gitu ya. Nah, setan itu musuh, karena itu harus diperangi. Maka tempat yang menyekat kita ya dari godaan setan yang kita proklamirkan, kita perang nih dengan setan gitu kan. Kita khususkan doa ibadah, tunjukkan kepada Allah bahwa dengan itu akan ada cahaya kuat dalam diri kita, setan nggak mampu menggoda kita. Tempat yang tersekat menunjukkan kesungguhan doa ibadah disebut mihrab namanya. Makanya saya sering katakan tempat ini dikhususkan untuk ibadah, nggak bercampur dengan yang lain. Tapi secara bahasa akarnya itu terdapat hybrid, turunan derivasi dari kata haraba, yang tempat dikhususkan untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Jadi bikin mihrab-mihrab, bangunan-bangunan tersekat khusus untuk ibadah. Ya makanya di terjemahan itu disebutkan bangunan-bangunan megah, tapi dikhususkan untuk ibadah. Hebat kan? Ya, masjid bikin yang bagus, tunjukkan ibadah, tempat ibadah kita bagus, musola bikin yang bagus, rumah-rumah pun yang bagus, isi dengan ibadah. Itu poinnya. Diajarkan Nabi Sulaiman. Silakan, Anda nggak disoal kok, ingin jadi kaya silakan, rumah bagusin yang hebat dan sebagainya, bikin, tempatin sebagai ibadah. Kan? Buat tempat untuk zikir dan sebagainya dan seterusnya. Tempat isi dengan baik sehingga bagian dari tanda syukur, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya kan? Nanti disebutkan sedikit dari hamba yang bersyukur, yang paham esensi semua itu terjadi. Kemudian wa tamathil. Ya, tamathil. Tamathil itu jamak dari timsal. Apa itu timsal? Ya, timsal itu secara bahasa sama dengan surah. Ya, apa itu surah? Surah itu sesuatu gambaran, ya kan, yang dibuat sebagai imitasi dari yang asli. Ya, dibuat mirip seperti yang asli. Itu disebut dengan surah. Ada yang berbentuknya misalnya 3 dimensi, berbentuk bayangan, itu yang disebut dengan patung. Ya, ada yang dilukis, berbentuk lukisan atau gambar. Ya makanya nanti kalau baca hadis, Nabi berbicara tentang surah misalnya, lihat konteksnya, apakah yang dimaksud patung, timsal atau gambar. Ya. Nanti ini dalam hadis-hadis terkait patung-patung ya yang ada di sekitaran Ka'bah dan sebagainya. Nanti mungkin saya bikin episode tersendiri untuk merangkan itu semua supaya nggak salah nanti kita memahaminya. Apakah benar ada patung-patung atau gambar di dalam Ka'bah itu, gitu kan? Seperti apa kemudian itu disikapi oleh Nabi? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, jadi kalau disebutkan tamathil, timsal itu jelas patung. Ya kan? Kalau disebutkan suratun itu bisa ada 2 makna. Bisa jadi patung, timsal, atau kemudian yang kedua gambar. Gambar-gambar yang dibuat, dilukiskan, yang tidak menghadirkan bayangan. Bisa yang dipahat, bisa yang tidak. Jadi kalau kita baca ayatnya di sini, ya ke ayat 13 kita langsung, ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Jadi bikin piring-piring seperti kolam. Ya, kolam yang dimaksudkan di sini. Jadi boleh Anda bikin rumah ada kolam renangnya, silahkan. Bikin rumah ada kolam renangnya, hiasan taman-taman macam, dan membuat taman itu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ya, makanya dulu orang di Spanyol kalau Anda
main-main ke Spanyol misalnya, melihat dan sebagainya. Itu rumah orang-orang dulu, taman itu di dalam, bukan di luar. Untuk dinikmati. Jadi bikin taman itu untuk Anda nikmati. Sekarang kan bikin di luar kan, untuk orang lihat gitu kan. Ya bikin taman tuh supaya kita lagi tegang apa, ya, ke ruang tengah lihat taman, enak lagi, zikir lagi, murojaah Quran, kecuali taman umum. Ya, taman umum silahkan gitu. Nah ini disebut jifaning kil jawab. Jadi piring-piring besar seperti kolam. Kita bisa tafsirkan sekarang dengan kolam renang, dengan macam-macam hiasan-hiasan taman. Wa qudur rasiat, periuk-periuk besar. Dan ini terwariskan. Makanya kan kalau Anda lihat penemuan-penemuan zaman dulu, kan artefak-artefak, pernah kan lihat periuk besar, piring-piring macam-macam. Itu sudah ada seninya zaman Nabi Sulaiman, terwariskan terus ke bawah. Nah, timsal yang dibuat itu apa? Yang dibuat oleh Nabi Sulaiman adalah yang pertama dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, benda-benda yang tidak bernyawa. Dalam arti bukan seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Ya, dibikin bentuk-bentuk bangunan, misalnya tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya. Nah, itu tafsir ulama pertama yang demikian. Untuk meluruskan persepsi, jangan sampai membuat, nah ini yang disimpulkan oleh para ulama. Sehingga nanti turun di masa Nabi Muhammad SAW, pengharaman yang ketat terhadap satu kualifikasi yang kita akan terangkan. Ya, Nabi Sulaiman ingin mengajarkan, kalau mau bikin benda-benda yang dipahatkah, dibikinkah kemudian jadi patungkah macam-macam, jangan yang berpotensi menghadirkan satu pengkultusan. Rasa kekaguman mendalam sehingga muncul aura syirik di dalamnya. Wih, kayaknya gambar itu ngelihat saya ya, gitu kan? Wah, kayaknya kalau ngelihat gambar itu saya menjadi semacam terperhatikan, tercerahkan, macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Itu asalnya karena ketika Nabi Sulaiman diberikan izin oleh Allah untuk membuatnya, untuk mencontohkan kepada kita, itu untuk menghindari segala hal yang memunculkan kesyirikan. Kekaguman mendalam, dari kekaguman itu muncul pengkultusan, dari pengkultusan muncul kemudian penghambaan. Itu yang dilarang. Nah, ini yang terjadi problemnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hidup lagi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di Nabi Sulaiman diluruskan yang demikian itu. Ya, meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup lagi, menyebar lagi. Ya, sampai menyebar di wilayah Yaman, sampai ada yang jualan patung, dibikin patung orang-orang, sampai patung Nabi Ibrahim pun dibikinin lagi. Ya. Sampai nanti ke era mendekat ke Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Isa, dibikinin patung juga. Ibunya Sayyidah Maryam dibikinin patung juga, Nabi Isa dibikinin patung juga. Nanti ditemukan patungnya, patung Maryam, ya Bunda Maria, patungnya Nabi Isa alaihissalam, patung Nabi Ibrahim, patung orang-orang soleh, dibikinin semua. Sampai namanya beda-beda. Ya, makanya nanti seorang saudagar, pedagang besar dari Mekah lu nggak ada patung, hanif semua, bagus semuanya. Jadi persoalan kemudian karena Mekah itu kosmopolitan, tempat untuk orang haji kumpul banyak dan dibaca peluang untuk bisa berdagang, bisnis. Wajar kalau orang ngelihat kerumunan kan potensi ekonomi, bisa menghasilkan sesuatu. Itu wajar, di Al-Quran pun ada ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 198. Ya. Jadi kalau Anda mau datang ke musim haji untuk haji, boleh dapat pahala bagus, ada yang datang untuk berdagang. Ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak ada dosa kalau kalian mau datang ke sana cuma sekedar untuk jualan, silakan aja. Tapi nggak dapat pahala hajinya, dapat pahala jualan. Makanya ada orang ke sana tuh bikin kios-kios. Awal itu nggak ikut haji, sebagian dari mereka untuk jualan aja. Bahkan dahsyatnya itu lihat oleh mereka, dilihat tuh jamaah mana yang paling banyak. Indonesia, belajar kosakata. Jadi sebelum Anda datang, saya dulu tenaga musim haji. Jadi melihat tuh, oh mereka siap-siap. Saya datang 30 hari, sebulan sebelum jamaah datang, melihat mereka udah bikin, ya nyewa kios-kios, belajar nanya-nanya ke kita. Ini bahasa Indonesianya apa? Ya makanya begitu turun jamaah Indonesia, ibu, sini, murah. Padahal mahal. Tahu tuh harga 30 hari, 10 hari, 5 hari dengan musim haji kita tahu betul harganya berapa. Ibu sini murah. Dia pelajarin nawar berapa? Oh berapa ini nawar? Ini 5 rial saja, 5 rial saja. itu mereka belajar. Haji enggak. Ya, dulu sudah ada sejak zaman jahiliyah 150 tahun sebelum Nabi diutus sudah ada semuanya itu. Nah, mereka mengerti. Wah, ini diantara tokohnya siapa? Amr bin Lu'ay. Dia pedagang besar itu terhormat. Cuman agama kurang, taunya bisnis. Sehingga ketika dia jalan ke Syam, ke Yaman, lihat nih, waduh, di sini ada orang yang nyembah-nyembah patung, banyak lagi orangnya. Wah, kalau patung ini dipindah nih ke Ka'bah, diusulkan itu kan, dipindahkan ke sana, akan banyak orang lagi lebih datang. Karena dia merasa Tuhan-Tuhan mereka ada di Ka'bah, dekat situ. Hanya karena dia terhormat kan di kalangan masyarakat pada saat itu, ya di kalangan masyarakat Quraisy sebagai dia terhormat, datang ke situ, ajukan proposal, sampaikan. Ini nanti keberkahan Allah diturunkan nih, keberkahan Tuhan datang ke kita nih. Dengan kita bikin ini berkahnya apa? Kaya nanti.
investasi masuk tuh, ya masuk devisa akan tinggi, ya bahasa kerennya sekarang kan begitu, ya. Jadi datangkan lah, akhirnya apa, diimpor lah itu, datang patung ini, sampai banyak tuh. Nah, sampai akhirnya apa? Ketika mereka melihat, oh kita kalau mereka datang patungnya, terus ditanya patung kita yang mana? Akhirnya mereka kreasi sendiri, ya udah dibikin aja, made in Mekah kan? Ya, apa itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Asalnya begitu, dibikinlah sehingga jadi Tuhan mereka. Sejak saat itu tuh teman-teman sekalian nyebar lagi ya kepatungan itu. Akhirnya jadi apa? Jadi sembahan, jadi kekaguman, jadi macam-macam. Lama-lama jadi Tuhan. Di tiap rumah, di macam-macam, di Ka'bah diisi dan sebagainya. Patung-patung yang dikoleksi tadi asalnya Amr bin Lu'ay itu didatangkan. Oh, yang dari ini nih, patung gambar ini bawa, yang ini bawa, masukin, sebagian masukin Ka'bah. Nanti yang patung-patungnya yang Mekah ini ditaruh di luar untuk menunjukkan yang punya orang Mekah gini. Akhirnya orang-orang tawaf sudah salah. Tadinya benar tawafnya, agama tauhid, hanif gitu kan. Nah, bercampur jadi apa? Dengan yang tadi bercampur. Jadi penyembahan terhadap patung dan sebagainya. Dan puncak itulah kemudian diutus Nabi Muhammad untuk menghentikan semua itu, menghapuskan semua. Sehingga tidak muncul lagi kesan seperti itu. Diarahkan semua kepentingan kepada syariat yang benar. Nah, saya ingin masuk kepada inti persoalan ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus, menyampaikan risalah, maka beliau memberikan kesan kepada kita sampai banyak hadis. Di sini setidaknya 8 hadis ditampilkan. Menunjukkan bagaimana kesan Rasulullah SAW untuk meluruskan terhadap patung-patung yang menghadirkan potensi-potensi syirik. Akhirnya dari pembahasan ini ulama menyimpulkan, oh ini loh Nabi sangat marah begini. Sampai di Fatu Mekah itu kan Nabi nggak mau masuk dulu ke Ka'bah sebelum dibersihkan semua. Bersihkan semua. Jadi udah bersih, udah rapi, semua udah bersih, baru Nabi masuk, ya kan? Nabi masuk ke Ka'bah dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi sampai ngikut di situ, itu isu tidak benar, berita tidak benar, ya. Ya, jadi yang benar itu dibersihkan semuanya, udah rapi, baru Nabi masuk, baru melihat dan sebagainya. Ya, kalau Nabi sampai nutupin sampai enak itu ditambah-tambah. Ya, di hadis pun hadisnya masuk hadis mudraj, hadis yang disisipkan. Nanti saya bahas di edisi terpisah ya supaya kita paham, kita mengerti. Jadi kita membuat sebuah pemahaman, di sejarah juga jelas buktinya ya. Jadi tahu masyarakat tambah pintar, tambah mengerti gitu, bukan tambah bingung ya. Jadi kita tunjukkan, tinggal mengambil sikap kan kembali ke masing-masing dan masing-masing nanggung resikonya. Tugas ulama kan menyampaikan aja, bukan maksa. Ya, Nabi aja nggak maksa ya. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad kau ditugaskan mengingatkan, bukan maksa. Masa saya bukan Nabi maksa? Jadi saya cuma menyampaikan gini hukumnya. Anda mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, resiko masing-masing. Ya kan? Nah, maka apa kesimpulannya? Semua jenis-jenis nanti interaksi dengan Nabi SAW dalam kehidupan, masuk ke rumah Sayyidah Aisyah gitu kan, ada potensi yang kira-kira menghadirkan kekaguman mendalam. Nabi minta untuk ditiadakan. Gitu kan? Maka pada itu disobek oleh Sayyidah Aisyah. Ada beberapa bagian, tapi ada yang dibenarkan. Ya, seperti mainan-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan. Ya, apa diantaranya? Diantaranya kuda-kudaan yang ada sayapnya. Sampai dengan Nabi bercanda. Ini kuda kok ada sayapnya? Kata Nabi, itu ada hadisnya sahih. Ini kuda kok ada sayapnya? Saya teringat ya Rasulullah, katanya Nabi Sulaiman punya gambaran kuda bersayap. Ketawa Nabi, sampai ketawa tuh. Kan? Ya, jadi ada masa-masa yang diperkenankan, ada yang dilarang. Nah, apa yang dilarang itu? Di antara yang dilarang tadi, pertama, para ulama memberikan batasan. Yang sempurna dibuat. Sehingga seakan-akan terbuat hanya tinggal rohnya saja untuk jadi hidup. Ya, maka nggak boleh itu yang seperti itu. Ya, patung-patung misalnya dibuat sedemikian rupa mirip manusia seutuhnya, gitu kan? Ya, seutuhnya sangat utuh sekali gitu kan? Nah, seakan-akan tinggal ada roh dan sebagainya, sehingga menghadirkan kita ngelihat tuh ada kekaguman mendalam, seakan-akan hidup dan sebagainya, maka masuk provokasi setan di situ. Itu yang nggak boleh, berbahaya, ya kan? Nah, kemudian kalaupun akan diperkenankan yang bagaimana? Dengan dua keadaan. Satu yang tidak utuh sepenuhnya. Ya, misal ya dibuat misalnya hanya untuk bagian-bagian tertentu di tubuh atau tidak sempurna, tidak utuh, itu yang dibolehkan oleh ulama, ya kan? Atau dengan niat pembelajaran. Misalnya rangka. Di pelajaran biologi kan ada ya, termasuk kedokteran misalnya kan, skeleton itu ya, ada rangka dibuat kan itu kelihatan tuh bentuknya untuk menunjukkan, oh ini kemana jalurnya, ini saraf, ini tulang, ini tulang bagian apa, tulang rusuk ini, tulang punggung segini gitu kan, ya dan sebagainya gitu. Dan seterusnya. Jadi ini boleh, ini yang diperkenankan. Ya, termasuk gambar-gambar. Ya, gambar-gambar itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperkenankan. Sebelum ke gambar, turunan yang tadi dulu. Kalau untuk sifatnya edukasi, gitu kan, pembelajaran itu boleh dilakukan. Ya, termasuk misalnya boneka. Hukum boneka bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja boneka. Itu kan yang dikecualikan. Ya, dikecualikan. Mana ada orang nyembah boneka gitu kan. Kecuali boneka yang diniatkan untuk sesembahan. Kalau untuk main-mainan, semacam mainan biasa, dan itu pun pendesainnya jangan dimirip-miripkan semirip-miripnya. Ya, bikin seakan dibuat sebuah desain, yang penting mengenalkan itu apa, selesai. Jadi jangan terlalu dimiripkan bagaimana, itu ada detailnya tersendiri.
Ya, bikin harimau misalnya kan, harimaunya agak ketawa dikit gitu kan, dibikinin bagaimana sehingga ya jadi mainan aja. Ya, bukan dibikinin semirip-miripnya sehingga anak-anak malah jadi takut dan sebagainya, itu yang salah juga. Silahkan bikin untuk boneka, apa hukum boneka? Sah, boleh sepanjang dibuat, disesuaikan dengan konteks mainan yang tidak menghadirkan satu unsur penyembahan-penyembahan atau kekaguman berlebihan sehingga menilai sebagai makhluk yang bisa bergerak dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Hukum yang lainnya ada. Kemudian gambar juga demikian, sama. Ya, gambar-gambar yang menghasilkan satu tujuan untuk kekaguman tertentu atau pengkultusan atau sebagai jimat dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, baik itu gambar dipajang atau ditarik ke tubuh kita menjadi tato, apalagi menghambat air meresap untuk jalur wudhu, itu nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Waduh, kenapa ditato di sini Messi? Wah, supaya gocekannya seperti Lionel Messi, nggak bisa, tetap gitu aja. Asep ya Asep aja, nggak usah robah-robah kepada yang lain. Adi ya Adi aja gitu kan. Ya udah selesai, nggak usah pakai gaya-gaya, pakai tato dan sebagainya. Anda kalau ilmunya bagus, beriman baik, berperilaku baik, berwibawa, ya nggak usah nempel yang macem-macem. Gitu kan, tato naga, supaya disegani. Begitu jadi kakek-kakek berubah jadi cacing, gitu kan. Ya tetap aja gitu kan. Anda ya Anda, nggak usah macam-macam lah, gitu kan. Biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Kalau beriman, kalau yakin dengan keterangan-keterangan. Karena sesuatu yang wajar itu lebih enak. Ya, itu menunjukkan ketenangan diri. Ya, orang-orang yang selalu bisa ngelihat lah, ada yang orang gelisah, nggak stabil, untuk kestabilan tuh larinya ke tempat-tempat karena belum tahu. Maka yang belum tahu kita beritahu, diarahkan ya ke tempat-tempat yang tidak tepat gitu ya. Akhirnya ada yang merubah tampilan diri, ada yang macam-macam, bahkan ada yang merubah identitas, bahkan ada yang nggak pede ya dengan gendernya sendiri. Aku ini sebenarnya perempuan, kamu laki-laki. Ya, aku perempuan, aku kayaknya tuh perempuan yang terperangkap di jiwa laki-laki. Enggak, kamu tetap perempuan. Ya, kamu tetap laki-laki. Jadi laki-laki perempuan, ya udah berjalan aja apa adanya, laki-laki perempuan-perempuan. Ini kita berikan edukasinya dan kita saling mendoakan ya. Saling mendoakan, jangan menghujat, jangan macam-macam. Kadang orang kok nggak paham, berikan pemahaman dengan kelembutan. Yang langsung dihujat begini begitu karena mungkin belum tahu, disampaikan maknanya. Ya, termasuk si tokoh-tokoh juga, ya tokoh-tokoh kebangsaan kita macam-macam. Itu mereka akan tetap berwibawa dengan jasanya. Maka yang kita tebarkan itu jasa mereka. Ini loh kebiasaannya begini. Ini Masya Allah Jenderal Sudirman begini. Ini Bung Karno begini. Ini Muhammad Hatta begini. Ini begini. Kita tebarkan supaya diikuti. Dan itu akan berwibawa, diingat oleh lapisan anak bangsa kita. Ya, dibandingkan kita membuat misalnya sesuatu yang hanya menghasilkan penglihatan macam-macam dan sebagainya, tapi kita nggak tahu bagaimana gerak langkah kehidupan mereka. Ya. Dan potensinya menghindari hal-hal yang kita secara insan beriman itu bisa terjebak pada hal yang salah. Jadi jelas ya. Nah, kalau di rumah itu ada patung-patung yang diduga akan menghasilkan poin-poin maksiat tadi, ya bermaksiat yang artinya menjauh dari ketentuan Allah, menghadirkan kekaguman berlebihan, setelah itu ada pengkultusan dan sebagainya, maka malaikat gak akan turun ke tempat seperti itu. Ya, jadi kalau mau beli hiasan-hiasan dan sebagainya yang wajar aja. Yang wajar, dia yang artinya nggak mengandung unsur-unsur tadi. Kalau mau beli boneka untuk anak-anak silahkan beli yang wajar. Saya pun belikan boneka untuk anak-anak, mengamalkan hadis yang terkait Sayyidah Aisyah. Saya belikan untuk anak saya Amel yang perempuan boneka. Ya kalau laki-laki kan enggak gitu kan. Carikan yang bagaimana. Laki-laki saya kasih mobil-mobilan, saya belikan. Ya anak orang lain beli Hot Wheels, saya belikan Hot Wheels juga anak saya. Ya cuman saya ajarkan berbeda. Tiba waktunya sholat, yang biru apa yang merah jadi imam, yang merah bu ya, oke imam merah depan. Ya, yang lain bariskan di belakang. Mobil sholat, ya udah. Ajarkan berdiri, ruku, sujud, begini selesai. Jadi main mobil-mobilan juga tahu waktu sholat. Begitu sholat mobilnya semua baris. Sholat apa sekarang? Zuhur bu ya. Zuhur. Jadi ya kita nikmati aja yang wajar. Ya, jadi kita bergaul bersama yang lain juga, menikmati juga, tapi mengikuti jejak standar sehingga kita berharap rahmat Allah diturunkan. Ya. Demikian saya kira teman-teman sekalian, kalau ingin lebih jauh nanti ke fikihnya, ya ke hadis ahkam atau ayat ahkam bisa digali, nanti bahasan yang berbeda karena kita kan masih tauhid, ya ngaji tauhid. Tapi kalau yang bisa baca kitab ini bagus sekali di tafsir ayat ahkam, yang mau baca terjemahan tinggal dicari terjemahannya. Kurang lebih demikian. Ya dengan itu selesailah kita pembahasan tentang malaikat Mikail. Sekarang sudah kenal malaikat Mikail. Ya datangnya kemana, tempatnya bagaimana. Jadi kalau Anda berharap rahmat, doa pengen cepat dikabulkan, bikin suasana yang enak dulu. Yang kira-kira malaikat rahmat senang untuk hadir di dalamnya. Kemudian bebaskan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauhi yang diharamkan, jauhi maksiat. Insya Allah hal pertama yang diberikan ketenangan dalam jiwa. Setelah itu, ya tinggal kita berbuat baik, tercatat amalan-amalan kita,
Tapi kita harus kenal siapa yang mencatat amalan kita. Bagaimana itu dicatat? Bagaimana catatannya? Ya, Anda nggak harus bertanya nulisnya rapi nggak gitu kan? Ya, pertanyaannya amalan kita rapi apa enggak? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui itu, seperti apa gambarannya, sehingga membangun kehati-hatian kita dalam bersikap dengan itu semua. Sampai kemudian tiba waktunya kehidupan berakhir. Bagaimana akhirnya kehidupan ini? Ternyata yang paling dahsyat ditemukan satu bentuk di angkasa raya ini yang menyerupai tiupan trompet besar sasakala. Dan ternyata kita ada diapit di dalamnya. Ya, seperti ini nih, kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi di dua begini nih, kita di tengah-tengah ini. Seakan-akan ini kalau ada trompet besar kan ada lubangnya begini, tuh kita tuh di tengah begini, tapi trompet begini. Itu ditemukan sekarang. Ditemukan. Ya, penggalian di antariksa, ahli-ahli astronom, ahli antariksa itu melihat, memetakan ilmuwan. Tapi Anda googling aja temukan. Saya lihat beberapa waktu yang lalu tuh penemuan itu, langsung kita menangis kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita ingat surat Al-Haqqah itu. Ya, fa idza nufikha fis suri nafhatan wahidah, kan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Allahu akbar. Kalau tiba waktunya ditiup tuh, pum, hancur semua. Maka berbenturan semua hal. Jadi kalau kita bawa trompet yang besar kemudian bawa benda yang lunak ditiupkan, pup, ya, balonnya kan bisa meledak. Ya kan? Nah, sekarang ternyata semua apa yang tampilkan di Al-Qur'an terbukti lewat alam. Ya tinggal ulul albabnya itu ada enggak? Bisa menatap enggak gitu dengan baik. Ya, itu sudah ada sekarang. Nanti di pas masuk malaikat Israfil, saya akan terangkan sampai saya tunjukkan gambarnya seperti apa sehingga kita bisa waspada dengan kehidupan. Ya. Nah, tinggal tunggu maut, siapa yang nyabut maut, bagaimana caranya, seperti apa kalau pengen dicabut tenang, ya. Terus kalau menyalahi itu nantang malaikat dia cabut aja gitu, gimana cara mencabutnya, seperti apa gambarannya, kita akan saksikan semua itu dengan pembahasan berikutnya. Saya kira selesai pembahasan hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang Israfil. Kalau selesai itu kita masuk Israel atau Malakul Maut sampai kita berakhir di perjumpaan dengan semua tugas malaikat yang terkait dengan kehidupan kita sehingga kita mengerti bagaimana cara menjalani kehidupan. Selesai itu belum akan ke kitab, tapi kita akan melihat siapa lawan malaikat yang harus kita waspadai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.